si kuntilanak itu menunggu di pohon asam itu. Pas malam itu aku kan nggak bisa tidur dan TV masih nyala. Tiba-tiba dari arah gudang dan wit asam itu, pohon asam itu ada suara. Sepersekian detik waktu aku buka mata itu, aku lihat di antara barisan gini tuh, di tembok itu ada yang ngintip. Putih tapi kotor-kotor gitu. Kali ini kita di segmen The Mythbuster, kita akan bercerita dan kita sudah mendapat narasumber yaitu dari tim kita sendiri yang mengalami kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Halo, saya Dimas Miko dari Samdi. Gak usah perkenalan. Oh iya. Sudah lama banget kita itu udah nggak hunting-hunting cari setan ya. Iya. Tapi malah dia dapat setan. Kejadian-kejadian apa yang Miko dapatkan? Kan gini, aku tuh udah lama nggak memelihara kucing. Dari Agustus 2022 itu udah nggak ada kucing sama sekali di rumahku. Itu karena suatu alasan tersendiri, di rumahku itu sudah nggak boleh ada kucing. Kucing itu kan selain sebagai peliharaan kita yang imut-imut lucu gitu, mereka itu juga ada manfaatnya, yaitu untuk melindungi kita dari sebuah gangguan-gangguan alam lain, makhluk halus itu, makhluk gaib, dan apa tuh, itu paling tahu soal kucing. Ya menyerap energi-energi negatif Ya, lah intinya Ya kayak gitu. intinya kayak kucing tuh setan mau deket mungkin takut atau gimana Ya, gitu. Konon mungkin katanya. Setelah nggak ada kucing di rumahku, nah itu mulai terjadi kejadian-kejadian diganggu makhluk Aspal. makhluk. Ya itu. Makhluk aspal. Apa ini cerita dari yang dulu waktu aku kecil loh. Soalnya ini Maksudnya ada latar belakang dari Maksudnya berkaitan nggak? berkaitan dengan adanya gimana ya? Mesti biar tahu letak geografis rumahku, terus sekitarnya gimana, Iya. terus ya nanti ada sangkut pautnya. Soalnya itu dulu yang aku tempatin sebagai kamar sekarang itu tuh gudang dulu. Era dimana lampu yang paling terang itu di kampungku ya, itu yang Bulan kuning. bulan kuning nah gitu loh. Kan itu nggak terlalu terang toh. Tapi itu yang udah paling terang di kamu. sekitarku, Waktu itu. sekitar kampungku waktu aku kecil TK atau SD Iya. gitu. Nah, sering disuruh-suruh buat beli ke warung, entah itu beli obat atau beli apa sama orang tua gitu tuh. Waktu pulang dari warung itu, jalan menuju rumahku tuh gelap. Cuman ada beberapa lampu kuning tuh, lampu redup. Nah, waktu pulang aku selalu menunggu di yang terang itu, yang ada lampunya itu, menunggu ada orang lewat biar aku ada temennya gitu loh. Di atas rumahku juga ada lampu kuning itu. Lurus lagi setelah rumahku itu ada kebun, setelah kebun ada kampung sebelah, desa sebelah gitu. Itu gelap sekali, soalnya itu kebun ada pohon bambu. pohon asem dia bahasa Indonesia. Ya, pohon asem. Wit asem, wit pring, dan pohon-pohonan lainnya. Pokoknya itu rimbun Kayak banget kebun dulu. ya gitu ya? Ya, kebun. Ya ada selah-selah berapa kita bisa lihat tembus ke kampung sebelah, tapi buat jalan nggak bisa, soalnya kebun, sungai, baru pepohonan bambu, baru kampung sebelah. Berarti sebelumnya itu berarti emang kebun. Iya, emang kebun. Dari dulu emang kebun. Cuma sekarang kan lebih padang luweh ketok cetok. Orang-orang senimbun biyen lah. Enggak menyeramkan dulu Berarti kelihatannya. Saya omahmu di rumahmu nih. Rumahmu itu kan turun tuh. Ya. Berarti ini kebun. Kirimu. Kebun. Kalau ada angin kencang tuh kan pohon asamnya tuh ada ular banyak banget. Setiap ada angin jatuh masuk ke rumah juga waktu tidur. Sering dulu. Waktu kecil kan aku juga ikut TPA. Apa sih namanya? Kayak ngaji tapi sore-sore di desa gitu loh. Nah, walaupun aku ikut kayak gituan, dulu kan masih marak beredar VCD soal kisah kubur, terus ikan pari gitu. Nah, kalian kan tahu lah. Video sing ikan Itu, pari itu dikutuk gitu ya. Padahal Aku itu dulu asli anjir. Aku dulu takut loh. Iya. Bagian awalnya itu biasa aja. Terus waktu siksa kubur yang ada pocongnya itu, nah aku takut. Iya, aku ngomong pocong aku merinding sumpah demi apa? Aku karo pocong trauma. Pas itu aku takut banget. Soalnya pas di video itu kan ada lagunya yang serem gitu. Ya, serem nah, gitu. kan, Jadi pokoknya kita dibikin merinding sama tayangan itu loh. Nah, itu pada suatu maghrib setelah aku pulang ngaji itu.
Aku main lari-larian sama teman-temanku, teman-teman sebaya gitu loh waktu kecil. Di atas rumah kan ada tiang listrik gitu. Nah itu kayak jilumpat, peta umpet. Nah, waktu itu aku yang bagian jaga, pada ngumpet semua, aku cari. Waktu aku nemu satu temanku itu, waktu aku mau apa? Pel mau ketemu pom. Nah, ketemu terus aku mau ke tiang itu loh. Ini ketemu. Nah, aku lihat ke tamu sebelah. Yang ada yang perbatasan itu. Ya. Kan masih bisa kelihatan soalnya kan masih sore, masih menjelang maghrib gitu loh. Masih ada cahaya, masih kita bisa lihat. Nah, waktu aku setelah ngepel itu, apa bahasa pel itu makanya itulah. Pokoknya tanda biar tiang, karena dia udah ketemu ya, gitu. Aku lihat ke desa sebelah, kamu sebelah itu. Ada anak kecil lagi jalan, entah itu pulang dari mana nggak tahu. Jalan. Nah, di belakangnya itu diikutin pocong. Pocongnya sesuai kayak film-film kan lho. Loncat. Putih ngono iki ketok cetu banget. Marip-marip gitu, menjelang marip gitu. Itu yang lihat aku tok. Iki saya cerita tok lho, Do. Aku nek ngomongke pocong merinding soalnya iki. Yang lain enggak lihat. Dan waktu itu aku cuman diem doang. Jadi aku bingung mau reaksi apa gitu loh. Soalnya itu baru pertama kali aku lihat real. Terpaku, kaget lo, bingung, ngomong apa. Tapi dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Soalnya dia ngikutin orang itu, anak kecil gitu. Berarti pas kecil emang udah pernah lihat ya berarti ya. Tapi aku masih bingung juga, katanya kan kalau pocong itu kan enggak loncat tuh, loncatnya terbang gitu. Tapi kan itu bisa aja jin yang menyerupai pocong dengan perilaku seperti itu yang untuk kita menakuti, pikirkan, yang kita takutkan toh. Nah itu dia mungkin menyerupai itu. ya. Tapi nggak tahu juga itu emang pocong beneran atau orang yang ngeprank. Tapi kan dulu waktu kita kecil belum ada gitu kayak gitu tuh. Nggak tahu kalau itu prank gitu kan. Kan nggak tahu kalau dulu bikin video YouTube ngeprank kan nggak tahu. Dulu kan belum marah kayak gitu tuh. Itu pertama. Nah setelah itu yang kamarku sekarang itu kan dulunya gudang. Itu satu rumah itu masih bolam kuning juga itu, belum keramikan. Aku masih tidur di bareng ibu sama mbak. Itu waktu SD kalau nggak salah. Soalnya mbakku yang kedua itu sudah tidur sendiri, kalau nggak salah dia udah SMP. Nah berarti aku SD sama mbakku yang ketiga itu. Soalnya itu jaraknya 3 tahun. Jadi mungkin aku masih kelas 2 atau kelas 3 gitu. Nah waktu itu menggambarkan ini gimana ya, aku tidur di misal di sini ya, aku tidur di sini bertiga, terus di sebelah itu kamarnya mbakku yang sendiri. Nah, di ruang tamu bapakku tidur sambil lihat TV, tapi tidur nggak lihat TV, tapi TV-nya nyala. Gitu Ya. TV-nya nonton bapak. Soalnya penutupnya cuman apa tuh ini korden, Tabir korden. aleng-aleng. Lah pokoknya kong lah gitu. Kalau kena angin kan gerak tuh. Nah aku bisa lihat kalau ada bapakku di situ. Nah dalam posisi itu yang aku tahu semuanya udah tidur. Yang masih melek aku doang. Nah di belakang bapakku itu gudang. Setelah gudang pohon asem. Pas malam itu aku kan nggak bisa tidur dan TV masih nyala, masih ada suara-suara rame gitulah, suara TV. Nah, jadi kayak aku ngerasa nggak sendiri, Lebih tenang karena ada suara TV. tapi aku bingung mau ngapain soalnya aku melek doang gini. Ngopo orang ngerti dulu, masih kecil gitu. Tiba-tiba dari arah gudang dan wit asam itu, pohon asam itu ada suara cewek ngiki gitu. Nggak takut sih kalau Mbak Kunti aku. Tiba-tiba malam-malam gitu, tiba-tiba waktu aku kecil loh, kedua kalinya aku diganggu. Aku masih inget jelas banget itu. Terus kamu teriak atau Langsung iya aku teriak malah heboh sekeluarga tuh. Aku langsung tutupan selimut sama bantal terus pokoknya mencoba untuk tidur lah, tak merem-merem gini. Biasanya kalau merem biasa kan gitu. Nah itu aku kayak sekuat tenaga loh. Mencoba untuk merem. Saking takutnya.
soalnya kan tiba-tiba ada suara kencang banget itu kuntilanak itu kenawang iki langsung segulung langsung langsung takut gitu. Untungnya bisa tidur walaupun gak nyenyak. Esok harinya seperti biasa pulang sekolah sore-sorenya itu baru mbakku cerita yang mbakku yang tidur sendiri itu loh. Ternyata dia juga nggak tidur dan ternyata dia juga dengar itu Anjir. dari arah yang sama dengan suara yang sama, bener-bener sama persis malam-malam gitu yang lain tidur. Jadi kan Itu mbakmu yang tidur sama lu kan? enggak, Yang mbakku yang sendiri. sendirian. Oh, yang beda kamar. Oh. Jadi waktu dia cerita aku juga bilang, loh aku ya podo aku ya ora kuwi persis mau bengi ngono. Dia mikirnya dia yang bangun sendirian. Jadi dia juga takut. Dan aku juga mikirnya aku yang bangun sendirian. Soalnya aku nggak tahu mbakku masih tidur apa masih melek atau udah tidur tuh. Tuh, sama-sama takut waktu itu. Nah, jadi dari dulu tuh sudah ada sejarah banyak gangguannya di sekitar rumahku. Sekitar rumah. Pohon asam itu juga ada ceritanya. Mungkin ini cuma asumsiku ya, mungkin si kuntilanak itu menunggu di pohon asam itu. Penunggunya. Iya. Itu tuh udah berkali-kali dicoba untuk ditegur. Batang pohonnya itu udah menjorok ke atas genteng rumahku tuh. Jadi udah mengganggu banget, soalnya kalau ada entah itu ulat atau apa kan langsung jatuh ke rumahku. Atau juga kalau bertambah tumbuh kan malah masuk ke rumahku nanti batangnya. Nah, maka dari itu ditebang. Pertama masih batangnya itu doang. Setelah menebang itu dia diperimpeni, dihantui lalat mimpi gitu loh. Dihantui. Nah, terus habis itu kakinya sakit. Sakit apa? Tiba-tiba aja. Bengkak atau gimana atau Nggak tahu. Itu nggak tahu. Aku nggak mudeng soalnya Rebang karena atau waktu kecil tuh aku nggak kepo banget lah. Nah, Paham. itu tiba-tiba aja sakit gitu loh. Habis dihantui, habis nebang dihantui lalat mimpi terus tiba-tiba sakit. Terus ya itu cuma berhasil ditebang batangnya doang. Terus belum berani satu pohon ditebang. Tapi sekarang sih udah nggak ada pohon asam itu, jadi gangguan dari kuntilanak itu setelah itu nggak ada. Terus kok tapi pohonnya masih ada sekarang. Oh, sudah ano. Terus saya kira nono. Terus ditebang. Terus kok iso Lah, bisa ditebang? itu aku yang itu aku lupa nebangnya kapan, aku lupa. Soalnya kan nggak ada kejadian semenarik yang waktu nebang batang itu loh. Jadi aku nggak ingat. Yang aku ingat yang itu. Ya mungkin ada kejadian tapi aku nggak tahu. Nah, waktu kecil ya, aku ke gudang asam nggak berani. Karena udah pernah dengar itu. Aku nggak berani sama sekali ke gudang pokoknya. Mau ke toilet aja harus ditemenin. Itu waktu kecil yang buat aku apa ya, kesan paling horor kecil. Itu yang paling aku ingat sih. Terus sekarang ini setelah nggak ada kucing, Efek nggak ada kucing ini. nah, Waktu itu udah ada kucing belum? kalau aku kecil nggak ada kucing. Nggak ada. Ada kucing. Nah, setelah aku gede itu kan waktu setelah lulus kuliah, aku kan melihara kucing tuh. Sudah ada 10 lebih kucingnya gitu. Tapi ya aku kasihin ke orang-orang. Udah nyebar, udah ada di mana. Jalan. Oh, iki barangnya jalan. Jalan. Kucing bisa jalan loro. Ditransfer. Pokoknya udah di mana-mana. Waktu ada kucing nggak ada gangguan sama sekali. Jadi ayam banget loh. Rumah kerasa ramai. Tenang. Ada penghuninya tuh banyak gitu loh. Jadi nggak pernah sepi. Terus setelah nggak ada kucing, baru gangguan itu muncul kembali. Gangguan itu sih soalnya tapi tidak satu. Dari Agustus ke September, Oktober, November, 4 bulan. Pertama itu setelah maghrib udah gelap tuh. Ini yang ngalamin ibu aku bukan aku. Oke. Gudang yang tadi aku turun itu udah jadi kamarku. Belah kamarku itu dapur. Ini lampu udah anu ya, Udah. putih terus terang terus. Nah itu tanpa merek nih. Iya, wae. Itu udah terang. Nah waktu itu habis maghrib cuman ada ibuku di rumah, entah itu sama siapa, aku kalau nggak salah masih di sini. Entah itu ngehit atau apa nggak tahu, soalnya pokoknya aku nggak di rumah. Jadi dapur itu ada jendela dari kayu, tapi ada sela-selanya itu loh. Walaupun ditutup itu masih ada yang buka. Buat ngeliat ke kamu sebelah itu Bisa. bisa.
Itu malam-malam ya, malam-malam posisi hujan itu. Ibuku lihat ada Api. bola-bola api gitu. Jalan gitu. Ya enggak jalan sih. Kalau jalan ada kakinya. Ya. Terbang gitu, terbang gitu. Oke. Gitu. Di kampus sebelah. Anjir. Jauh berarti. Ya keletan aku anak keletan gitu. Jarak. Berjarak sama kebun itu atau kebun sungai kebun lagi baru kampung. Itu ibuku lihat jelas. Besar nggak? Kayak obor atau apa? Aku nggak tahu besar kecilnya nggak tahu. Tapi ibuku tanyanya ke aku, gimana aku mau dulu iki panas mati ya yuk. Geni. Ya aku positive thinking tau. Ya, mungkin mana paling bu abang-abang apa obor karena aku kayak bisa mencoba positive thinking. Terus Ibuku bilang, loh, ini posisi hujan mau kok. Itu posisi hujan. Tornya kan wis lampu listrik, lampu itu kan udah ada itu loh, udah mati lampu kebagian semua. Enggak. Yang aneh itu di kampus sebelah juga lampu-lampu ini kita lampu-lampu ini kelihatan dulu nyala gitu. meskipun mati lampu gak bakal bikin obor sih. Gak Biasanya bakal HP aja udah Iya. ada senter gitu loh. Tornya kan itu gini terbang gini. Terus Bolak-balik. iya. Gini. Yo fix. Ya tapi kan mencoba positif Aku thinking. mencoba positive thinking buat biar ibuku enggak trauma Ketakutan. atau paranoid gitu tuh. Tapi udah nak dim. Masa udan iso murup. Aneh kan? Aneh kan itu. Ya nggak tahu aku juga. Berarti fiksi. Jurang Amazing sih. Apa jangan-jangan ono sing santet. Mau pada Waduh. Soalnya kan kiriman Banspet itu kan kiriman dari dukun-dukun itu. Apa ya sih? Kalau katanya loh kan aku bukan Maharati. Tapi bukan kau pesulap merah atau Kau ngucap itu gak? maksudnya bi insyaallah. Iya ngucap. Apa sing kirim santet apa cuma pikiranmu tok? Aku ngucap tekan karo dukun langsung apa jangan-jangan gini. Terus Ya udah itu doang pokoknya itu visual doang udah. Jadi di jauh loh enggak di dalam rumah enggak itu. juga tuh. Tapi kan itu juga termasuk gangguan itu toh soalnya kan ibu lihat langsung. Dia lihat. Tuh pertama itu setelah gak ada kucing itu pertama. Terus kedua itu aku yang ngalamin. Ingat waktu kita mau nonton Jujutsu Kaisen di sini malam minggu itu, aku masih ingat malam minggu. Itu kan hujan toh. OTW habis maghrib hujan toh. OTW-nya di rumah habis maghrib. Nah sebelum OTW kan aku mandi dulu tuh. Gak mandi sama kloset itu kan terpisah dan dibatasi tembok tapi nggak sampai atas gitu loh. Ya. Tapi itu masih satu ruangan. Paham toh? Paham. Nah itu karena aku terbiasa kalau mandi sambil nyetel musik tuh nyetel musik It's a same. Sama sih. Ya, lanjut. Iya. nyetel musik K-pop atau anime atau Avengers Sevenfold atau apa Ya, pokoknya musik Tapi enggak dengerin Lengser Wengi kan? enggak lah. Mandi sambil Terus aku mandilah aku seperti biasa mandi dengan gerakan yang sama dengan urutan yang sama. Iya tau mosok mandi kan ya wis apal banget tau gerakannya kalau pertama gosok gigi. Ya udah tahu. Enggak ini mungkin langkah-langkah kalian beda tuh. Sama aku gosok gigi dulu. Gosok gigi. Terus aku Kebyuran. gebyuran kabeh. Terus Samponan. Cokli. Sabun. Enggak lah. Samponan, sabunan, Kebyuran lagi. baru facial foam. Aku kebyuran lagi sih, baru facial foam. Ya mesti dibilas ya tau masa orang dibilas gitu. Menawa langsung Samunan bilas, sabunan bilas gitu loh maksudnya. Aku ora pernah ngurut ki ngono kuwi aku sumpah. Duh, Sebarang. itu penting loh. Cekel sih asine. Soalnya kalau kamu sabunan dulu terus baru samponan, Nah, iya sih. itu ada residu. Kotorannya ke sini kan. Jadi bukan ceritanya kayak gitu. Enggak apa-apa ini info juga. Residu dari sampo itu merusak kulit belakangmu. Oh, Makanya setelah samponan baru sabunan. baru tahu sih. Sabun itu, Enggak sih aku jadi satu sih. sabun itu buat membersihkan residu dari sampo itu. Soalnya kan sampo buat kepala nih, enggak buat Kadang badan. aku kalau samponan tak pakai sabunan kalau habis renang gitu biasanya. Itu malah merusak gitu. Soalnya kan sampo enggak buat badan toh. Masih glowing. Terus Lanjut. Ya itu. Terus setelah aku samponan sabunan baru cuci muka.
Nah, cuci muka kan kamu nggak selalu melek toh. Ya iyalah dan ya melek. Maksudnya ini dalam kegiatan cuci muka itu ada kala di mana kamu tutup mata dan buka mata. Heeh. Paham toh? Paham. Walaupun kamu belum selesai. Yo. Paham toh? Maksudnya ada yang Tergantung Ini situasi sih kalau aku sih. Maksudnya ki mbok cuci ini terus kan kadang melek juga toh. kembali dikit gitu Ah. buat Enggak, kalau aku enggak tergantung situasi. Kalau aku lagi sendiri aku biasanya merem. kita enggak sampai kena mata tapi. Ya Soalnya maksudnya ki ada takut. kalanya gitu loh. Ada kalanya kita buka mata dulu terus baru merem gini terus setelah kita bilas terus ngene neh melek meneh. Tapi kan belum bersih tuh. Langsung bilas lagi. Nah, itu sepersekian detik waktu aku buka mata itu. Kan aku sambil kalau cuci muka kan kayak nunduk dikit gitu loh. Biar dibilas tuh airnya enggak kena sini tuh. Kan aku sambil duduk gini. Nah, aku menghadap ke batasan antara kamar mandi kamar mandi sama toilet. Heeh. Paham gak ini gambarnya? Paham. Aku menghadap ke ini baknya di sini ya. Aku menghadap ke sana. Nah, dan di sini tuh ada batasan itu. Setelah batasan itu baru toilet. Nah, aku melihat ke jadi ini tembok. Aku melihat ke sana. Cuma mati. Iki tembusnya nggak mau? Toilet. Sebenarnya itu toilet. Jadi masih satu ruangan tapi ada pembatasnya. Heeh. Nah, kita bisa dari kamar mandi nih, dari kolah dari bak mandi bisa jalan gini ke toilet. Nah, dari bak mandi ini ya aku lihat ke arah sana. Diagonal gitu loh. Nah, pas aku setelah cuci muka itu kan sambil melek gini, terus gini, sekian detik itu kan sambil nunduk gini tuh. Aku lihat di antara batasan gini tuh di tembok itu ada yang ngintip. Full body, Full body. enggak separuh. Enggak, full body Ngintip full body. dari ya Langsung maksudnya tadi linggo nih di jalan. sini tembok kok linggo ngadep nang di sini tembok dulu. Oh kayak yang itu. Kayak lihat itu. Enggak, yang di KKN desa KKN itu kan filmnya ada itu yang siapa yang mandi itu. Oh, iya, itu loh iya. yang mandi Iya. malah. Terus Itu berdiri di situ. berdiri di situ putih tapi kotor-kotor gitu. Dress or Ya poci dawa kan ini dress kunti kunti. jadi ketok kok gaun dulu loh. Ah. Lah putih tapi ono corak-corak kotor gitu. Ah. Wajahnya kelihatan. Lah untungnya kan aku sambil agak nunduk tuh. Heeh. Aku deloknya mau dari sini ke bawah. Waduh, untungnya aku ora delok dhuwur. Untungnya lho, untungnya aku ndelok Tingginya? rupane serius. Tingginya ya seperti aku sebaya kita itu lho. Anjing des. Kan aku nunduk ini iki. Untung aku nunduk ini lho. Jadi aku delok dari ini bahu. Ndak ke bawah. Untungnya des. Terus Nah, aku rupane Aku mungkin bayangin aku trauma. Aku bayangin coba. Soalnya cedak banget lho, cedak banget. Aku bayangin nek ngepasi delok wajah itu. Ngepasi Nah, lihat wajah itu. untungnya aku ora ketemu rupane, serius. Terus berarti sini enggak ada ini rambut. Biasanya kan gini. Mbak Kun Kayaknya enggak ada, mungkin di belakang ya. kucir mungkin. Untungnya tuh aku kan lihatnya cuma sekian detik tuh waktu aku cuci muka itu tuh. Nah setelah aku merem lagi melek hilang serius. habis itu lu habis Nah. cuci muka itu kamu tanya deh Langsung orang buru-buru enggak atau gimana? Enggak, aku responnya gini, ini refleks banget, ini refleks aku kayak gini, sepawi siapa itu gitu. Dia ngomong ngono. Tiba-tiba bilang gitu loh. Untung dia enggak bilang Jadi- kamu nanya ini ya. cemek Itu refleks kan kita nggak sengaja loh refleks Oh, iya. refleks loh. Spontan. Refleks aku bilang gitu sepawi. Itu posisi Sepawi. waktu itu ke rumah sama siapa? Itu ya ini kan sebelum mandi nih, waktu mau ke kamar mandi itu aku ada pintu yang mengarah ke kamar ibuku. Itu aku lihat ibuku masih sholat maghrib. Di rumah itu cuma ada dua orang doang, aku sama ibuku. tapi nggak sampai nanya tadi ke kamar mandi ya Nah, mungkin soalnya kan Barit kejadian itu aja. masih sholat ibuku. Kalau sholat kan ibuku kusuk gitu, lama sholatnya. Itu masih sholat ibuku dari awal aku mau mandi sampai selesai mandi. Dia masih sholat.
Terus? nggak mungkin dong karena itu ibuku toh. Soalnya kan kalau lewat kan aku juga lihat. Dan nggak bakal juga ibuku masuk soalnya kan aku udah. Iya. Kamu takut nggak pas itu refleks takut atau Enggak. cuma kaget? Refleks itu tadi sepowi kayak malah merasa terganggu itu loh. Kok Terus mengganggu. kamu mencoba untuk melihat Ya tetap biasa wae. Aku melihat tetep dengan ini. jelas nggak? Oh, tak deloki nganu wis ini ono sapa ora ono sapa-sapa. Ora sapa-sapa. Berarti sekilas Oh, mau sepo sekian detik tok. cerita nggak sama keluarga? Pertamanya aku mencoba menahan saya, terus habis itu kok kayak kalau ngomong sama mbak sama ibu itu nggak ada topik, aku ngomongin. Heeh. Oh ini aku adus toh, mari-mari penuh ki pas aku main pun juga, aku delok iki, ono iki ngedi aku, terus Daudi. Malah udah takut pak. Berarti kalau dia udah cerita gitu bukan ibunya. Tadi kan aku sempat tanya kan, dari ibumu piye? Untungnya yang diganggu aku, kan ada nih satu orang yang paling penakut di keluarga aku itu mbakku yang ketiga itu. Kok nggak ganggu yang penakut, malah ganggu aku gitu loh. Karena aku ya lebih berani lah timbang mbakku yang penakut itu. Kok malah aku Mungkin yang nunjukin ganggu. nih gue ada gitu, gue gila. Ya kan aku wis ngerti nih wis ono sesuatu ning rumahku. Inilah eksistensiku. Ini lo aku nyata anjing. Lu harus percaya anjing. Gue gak takut anjing. Tapi nek aku ya tetep wah ngeri cuk anjing. Maksudnya Ya teparno nek aku ya sih. kayak gini. Nah ya. Ngeri gini. Lah sopo anjir. Kadang kan kalau kita kan waktu keramas atau cuci muka kan pas merem toh kita ngebayanginnya pas merem toh. Entah itu pas aku mulai nanti kita ngeliat apa. Nah, toh. Entah itu wajah kuntilanak atau wajah badut atau wajah pocong. Cuman kita ngebayanginnya kan takut toh kalau kita waktu di kamar mandi. Cepet-cepet sih nah aku sih. Ya kan. Kalau kita kepikiran loh ya. Soalnya waktu kita nggak kepikiran kayak gitu. Tiba-tiba aja nongol gitu loh. Malah gak kepikiran. Biasanya nek di kamar mandi kan kepikiran dulu apa gimana terus akhirnya kita ketakutan akhirnya membawa itu Aura. datang auranya mengundang itu datang. Setelah kejadian itu Ya ada juga sih kejadian lagi. Kalau ini suara ngobrol jam 1 lebih. Karena aku kan kelawar nih. Akan aku siapa Sering. serang yang paling lama melek di rumah Mm-mm. malam hari. Nah ini ceritanya mbakku habis pulang dinas dari Jakarta dari Yogyakarta. Terus bawa oleh-oleh nih, oleh-oleh. Yang bundar terus dalamnya ada kacang apa namanya? Bakpia. Di kardus yang ada bungkusannya yang. Iya. Nah, makanya biar jelas loh, biar kalian tuh paham gambarannya. Ya tidak usah dikasih kardus-kardusnya. Nah, malam hari ini. Memori bos. Oh iya, sorry. Udah lewat 12 jam 12 itu. Kan lapar. Nah, olah-olahnya itu ada di meja ruang tamu. Aku dari kamar ngambil itu. Nah, aku ngambil. Waktu aku mau masuk ke kamarku, itu di belakangku kayak ada yang ngobrol, cewek ngobrol sama manggil-manggil nama orang. Tapi aku lupa itu namanya siapa nggak tahu. Dia tuh saut-sautan gitu loh. Sebelum atau sudah kejadian Mbak Setelah aku lihat itu tadi, setelah aku lihat di kamar mandi. Nah, itu kan posisi udah pada tidur semua. Soalnya setelah aku dipanggil kayak ada suara-suara di belakangku yang ngobrol saut-sautan itu, aku menuju ke kamar ibuku sama mbakku itu. Aku buka, tidur semua. rame cewek cowok. Cewek semua rame. Jadi mengarah ke kamar mandi. Kan ruang tamu. Suaranya berjalan. Lagi, enggak maksudnya itu Manggil. dari arah Oh, situ, dari arah. dari situ. Oke. Nah, aku waktu mau masuk kamar lagi gitu loh. Suaranya dari arah kamar mandi. Berarti Kamar mandinya. mungkin mereka lagi ngobrol. Ya kan aku waktu itu Manggil yang di kamar mandi mungkin. waktu itu aku asumsinya mungkin mbakku yang manggil aku. Nah, tapi kok aku datang ke kamar mbakku tidur semua, mbakku sama ibuku tidur. Terus siapa yang manggil, siapa yang bersuara, siapa yang ngobrol? Soalnya kan tuh tidur semua, TV mati, nggak ada suara apapun. Setelah itu emang ada kejadian apa gak gitu di desa sebelah? Enggak.
sebelah. Maksudnya biasanya kan kalau ada yang rame gitu kan kayak ada kegiatan. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada kegiatan. Cuman hari-hari biasa gitu loh, nggak ada festival, nggak ada latihan drum black apa-apa, nggak ada hajatan, nggak ada. Hari biasa gitu loh, hari biasa seperti biasa kayak gini toh. Itu hening pokoknya. Mungkin Yang manggil-manggil yang kemarin manggil ya. enggak, Nggak yang tahu kemarin juga. dipanggil-panggil yang lain gitu loh. Lah iya, Nah, maksudnya gitu. sini Ceng. Lah kan kita sebagai manusia kan juga nggak bisa mengklarifikasi yang manggil siapa. Ya, kita juga Yang nongol tuh namanya siapa, kita sebagai orang awam kan nggak tahu juga, nggak bisa gitu loh. kita cuma mengira-ngira mungkin ya, mungkin gitu ya. mungkin gitu doang. Mungkin. Sirut sih. Ya tapi udah terjadi gimana lagi gitu. Ya untung aku belum pernah sama sekali. Ada fase dimana aku kayak gitu. Aku udah pernah ini. Ya, Nah, mau- suatu mau- hari, iya sih, aku. suatu hari, Dikala senja. satu hari mungkin bakal kejadian. Tanpa kamu Mikir sesuatu itu. tanpa kamu jago-jago dulu. Ya lah aku jadi Soalnya merinding. ini diberi bahasa. Soalnya waktu kita apa ya ngerasa fine aja gitu loh. Aku sering Kita sih. normal, tapi tiba-tiba ada kejadian itu. Ya aku sering sih kalau kan biasanya kan aku nek main apa kan di dapur sendiri gitu tuh jam 1 jam 2. Tapi sering merasa merinding tapi cuek sih nek aku. Pernah aku apa jenenge wedi banget ngono lho. Kan aku langsung balik kamar, lampunya pas tak pateni iki. Asu, aku bisa ngono. Soalnya aku wedi banget sumpah. Koyo ngono. Tapi suwi anjir. Pernah sih aku tapi belum pernah sampai sosok, belum pernah. Cuma firasat. Ya kalau ada sosok mungkin bakal wah kalau kamu lihat mukanya. Nah Aku aku tunggu. sebutan paling tak gibeng. Terus keburu hilang paling. Soalnya kan kalau kayak gitu kan sebentar gak mungkin lama. Enggak, tapi yang lain-lain itu bisa dipukul. Waduh. Mungkin bisa jadi pukul tuh palanya lepas kan jual. Nah itu kan Lumayan dapat duit. Heeh. Itu kan Makanya kontennya dapat duit. viewer bos. itu kan Tapi nek aku sih yang paling ngeri ya emang itu yang apa namanya? yang Pas lihat langsung gitu. Apa iya, yang suara? kalau yang kamu kan yang lihat langsung aku ngerasa ngeri sih. Soalnya kalau di kamar mandi gak kepikiran malah kelihatan itu loh. Anjir. Ya aku pernah ngerasain yang jalangkung itu. Anjing ya. Masih kepikiran itu loh. Udah gak kepikiran apa setan-setan gitu, tapi malah yang diganggu nggak aku gitu loh. Wah, anjir. Ya mungkin kamu harus mikirin setan-setan biar enggak keganggu. Enggak dulu, Ben. Soalnya kalau kita takut gitu tuh malah apa ya, gangguan mereka tuh berhasil. Jadi mereka mengganggu lewat ketakutan itu. Kan mereka senang kalau kita takut. Menyerap energi kita. Aku emang pernah sedetail itu sampai kue so Gaun ngomong gaun putih ada bercaknya. Wah, anjing, men. Aku bayang, aku ngomong ngono aku bayang gitu. Asu gitu. Aku anjing lah. Terus setelah ada yang itu, yang apa? Yang yang suara. ngobrol itu, Oh. Setelah itu ada lagi nggak? belum Belum ada lagi. sampai sekarang kemarin. Cuman apa kayak hawa-hawa gitu. Wah, firasat. Kalau hawa kan biasalah kayak kok kayak ono sing deloki, kayak ono sing Kalau saranku ya. Biar aku sing Biar kecil lagi. Tapi kalau ada aku kucing, fan aja sih, maksudnya setelah ada kucing juga biasa aja sih. lebih hidup lah, nek rumah ada peliharaan tuh lebih hidup. Soalnya sih aku jadi enggak mungkin ketika kita masuk rumah ada kucing yang Seneng gitu loh. terus Oh, mainan kayak sama pas kucing, capek ngobrol sama Terus kucing. ngelus kucing. sama. Jadi enggak kepikiran. Dulu gitu Apa waktu sih? ada kucing. Sekarang nggak ada kucing nggak bisa. Ya begitu pengalaman dari Narasumber kami. Buat kalian yang yang mungkin mau berbagi cerita di sini bersama kita juga bisa komentar, nanti kita Undang ke sini. ya kita PC bisa komen, aku mau mas
atau gimana? Aku duwe pengalaman. Aku mau Sam. Atau kalian mau cerita di komen juga nggak apa-apa, nanti kita bacain. Ya. Dan kalian kalau mau beli kacamata ini juga bisa di keranjang kuning kita di Kerja TikTok kuliah di ya. TikTok ya. Di Keranjang bawah. kuning di TikTok sini ya, di bawah Deskripsi. sini ya. Ini cocok buat ngonten, wah udah Keren lumayan nih. Ya kan? Dari tadi udah dipakai kece. Ya, sekian video kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, rekomendasi tempat challenge. dan tunggu video selanjutnya. Bye. Kami The Mythbuster. Bye.